Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semua ya. Balik lagi sama aku Amira, yaitu mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai materi hustle culture. Nah, apa sih hustle culture ini sendiri? Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu mengenai hustle culture sendiri ini itu apa, dan mungkin ada teman-teman juga yang belum mengetahui mengenai hustle culture ini. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa ikutin video ini sampai selesai. Oke, sedikit informasi mengenai hustle culture. Hustle culture ini bisa termasuk ke dalam self development, tapi dari sisi negatifnya. Nah, self development sendiri ini itu apa sih? Nah, self development sendiri yaitu kita sering sebut atau kita lebih paham yaitu dengan pengembangan diri. Nah, definisi lebih lanjut mengenai self development itu adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan dan diusahakan oleh individu guna mengembangkan kesadaran diri atau self awareness, potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuan. Nah, tujuan dari self-development sendiri apa sih? Tujuan dari self-development yaitu adalah agar kualitas hidup dan pribadi menjadi lebih maju. Lalu, apa sih perbedaannya dari self-development dengan self-improvement? Nah, untuk self-development sendiri, yaitu definisinya yaitu adalah suatu proses yang dimana individu atau sesuatu tumbuh, berkembang, atau berubah menjadi lebih maju. Lalu, apa sih self-improvement itu? Self-improvement adalah merupakan perbaikan dalam suatu hal untuk menjadi lebih baik. Lalu, apa sih manfaat dari self-development itu sendiri? Yang pertama, yaitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, mengenal, memahami, dan menerima diri apa adanya. Yang ketiga, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran diri. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai materi hustle culture. Nah, secara singkatnya, hustle culture yaitu keinginan atau dorongan dari dalam diri seseorang yang tidak terkendali untuk bekerja tanpa henti. Untuk definisi lanjutan dari hustle culture, yaitu dikutip dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, hustle culture adalah standar di masyarakat yang menganggap bahwa hanya bisa mencapai sukses kalau benar-benar mendedikasikan hidup mereka untuk pekerjaan dan bekerja sekeras-kerasnya hingga menempatkan pekerjaan mereka di atas segalanya, yaitu biasa kita kenal dengan istilah workaholic. Nah, ini, hustle culture ini bisa kita bilang dengan workaholic ya. Lalu sejarah mengenai hustle culture. Fenomena hustle culture sendiri ini pertama kali disampaikan oleh psikolog yang berasal dari Amerika, yaitu Wayne Oates, atau pada tahun 1971 yang pada bukunya berjudul Confession of a Workaholic: The Facts All About Work Addiction. Lalu selanjutnya kita akan membahas penyebab dari orang-orang menerapkan atau em, memiliki hustle culture. Yang pertama, mereka memiliki beban kerja yang berlebih. Yang kedua, tekanan teknologi yang semakin modern. Yang ketiga, waktu kerja yang dibutuhkan lebih lama atau biasa kita kenal dengan lembur. Yang keempat, yaitu persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Yang kelima, yaitu pengaruh media sosial. Nah, di media sosial ini mungkin kita bakal atau sering dengar atau lihat mengenai kutipan yaitu work hard and play hard. Nah, itu mungkin bisa menjadi suatu pemicu dari orang-orang ini menerapkan hustle culture.
Lalu, ciri-ciri orang-orang yang menerapkan atau memiliki hustle culture. Yang pertama, yaitu mereka selalu memikirkan kerja dan tidak punya waktu santai. Yang kedua, merasa bersalah ketika istirahat. Yang ketiga, memiliki target yang tidak realistis. Yang keempat, sering mengalami burnout atau kelelahan bekerja. Yang kelima, tidak pernah puas dengan hasil kerja. Nah, ini merupakan contoh-contoh orang-orang ini walaupun weekend, tapi mereka itu masih memikirkan pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya kita bakal membahas mengenai dampak hustle culture pada orang-orang yang menerapkan atau memiliki hustle culture. Yang pertama yaitu dapat menurunkan kesehatan fisik mereka. Yang kedua yaitu dapat mengganggu hingga merusak kesehatan mental mereka. Nah, ini biasanya dapat dilihat itu yaitu berupa burnout yang dimana mereka jadi malas untuk, melanjutkan pekerjaan mereka atau menurunnya, semangat atau motivasi mereka. Yang ketiga yaitu menurunkan kualitas kerja. Yang keempat, toksik bagi lingkungan mereka sendiri. Lalu bagaimana sih kita atau orang lain yang mengalami, hustle culture ini, cara untuk menghindari atau menurunkannya, yaitu yang pertama kita bisa dengan untuk bekerja secara cerdas. Yang kedua yaitu work-life balance atau kita menyeimbangkan, bagaimana kehidupan nyata kita dan bagaimana kehidupan sehari-hari kita itu secara seimbang. Yang ketiga yaitu, mencari hobi di luar pekerjaan kita. Yang keempat yaitu bekerja sama dengan rekan-rekan kerja kita atau teman-teman belajar kita. Nah, itu adalah tips-tips yang dapat membantu kita untuk menghindari atau menurunkan hustle culture itu. Nah, kita sudah dalam penghujung materi nih, mungkin saya cuma bisa ngasih sedikit informasi mengenai ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lalu, terima kasih yang telah menonton video ini, sampai jumpa di kesempatan lain kali. Terima kasih.